selamat malam semuanya. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Di sini aku merasakan energi baik ya teman-teman, karena ada komitmen kuat darinya untukmu. Jika kalian sedang terkoneksi dengan seseorang, maka dia memiliki komitmen kuat untuk dirimu. Kita akan lihat dan kita akan buka dari kartu ini. Oh iya, dan aku memperkenalkan asistenku. Nah, teman-teman, orang yang memiliki komitmen kuat darinya untukmu adalah seseorang yang memang sedang berpacu dalam waktu. Ya, kalau kita bilang, memang dia memiliki kendala waktu. Jadi ya mungkin orang yang berkomitmen ini tidak bisa dalam waktu dekat, maksudnya melamar kamu atau menikah sama kamu, tapi memang ada beberapa hal yang dia harus selesaikan dahulu. Makanya kenapa tantangannya adalah waktu, gitu ya. Walaupun dia memiliki tantangan akan waktu, dia di sini cintanya sama kamu itu aku rasa sih makin hari makin kuat ya. Karena yang saya lihat di sini saya melihat ada energi api, yaitu ada gairah, ada keinginan, ada kemauan dia untuk bisa selalu berada di dekat kamu. Kalau kamu tanya, yang rugi siapa kak? Dua-duanya rugi. Ya, dia mau sama kamu tapi karena ada waktu, dan kamu misalnya kamu wanita, kamu berpacu juga dengan waktu. Karena kenapa? Saya ngelihatnya banyak kan di sini yang siapa sih yang nggak mau untuk perjuangkan, tetapi kan memang kondisinya itu sekarang serba nggak tepat ya. Dan tarot ini juga beda. Kalau misalnya tarot aku bacain tahun 80, misalnya kita di channel tahun 80 nih, mungkin akan pasti-pasti aja gitu, karena nggak ada kesulitan ekonomi dan lain-lain. Kesulitannya beda gitu loh. Nah di sini teman-teman, orang yang serius sama kamu, dia sangat menyadari kok kalau keinginannya untuk jadi sama kamu tuh penting buat dia. Tetapi ya dia di sini rupa-rupanya kayak nggak punya daya gitu. Jadi kamu pasti akan ngerasanya dia itu semakin menjauh dari kamu, padahal sebetulnya enggak. Orang ini tuh cinta sama kamu, ya. Di sini ada kartu Throat Chakra. Dia tuh hanya ingin ada sebuah penyemangat, ya, yang kau ucapkan untuknya. Kenapa? Karena aku lihat kartu moving on di sini. Sebetulnya dia ada keinginan sekali untuk maju gitu loh. Tetapi gimana ya? Dia kan juga nggak bisa untuk ngejagain kamu. Ya kamu masih mau nggak sama dia? Atau ada orang yang mungkin lebih siap daripada dia gitu. Kalau misalnya itu terjadi, ya dia akan pergi dari hidup kamu. Intinya sih dia butuh disemangatin sekarang. Ya, dengan keadaan dia yang sekarang mungkin lagi jumpalitan, gak jelas dan lain-lain, tidak menutup ya, atau tidak terpendam rasa keseriusannya terhadap kamu. Kadang-kadang mengartikan sebuah kartu itu susah loh teman-teman. Aku tuh juga bukan orang yang jago dalam bahasa Indonesia sebetulnya. Jadi kalau dijelasin tuh kayak kita cerita gitu ya, pakai bahasa yang aku bisa jelasin ke kamu gitu. Kalau aku sih ngebaca ini ngerti gitu, tapi kan cara ngomong atau menyampaikannya kadang-kadang tergantung nalar kamu aja sih, ya. Terus di sini kartu Justice, energinya deep banget nih kayaknya. Kartu Justice itu menunjukkan bahwa ada suatu kegigihan, atau dia sangat yakin bahwa cintanya kepada kamu itu gak salah. Ya, ibaratnya sekarang ini dia memang suka sama kamu gitu loh. Dan memang dalam keputusannya, in the end dia mau kamu jadi pasangannya. Ya, jadi orang ini
lebih kepada apa? Dia sangat yakin gitu loh, kamu tuh bakal jatuh ke dalam pelukannya. Saat ini pun dia sedang berupaya, ya. Cara apapun dia lagi tempuh. Jadi jangan ngerasa kamu underestimate sama dia. Ya tapi kan aku juga menunggu waktu. Tapi yang orang tidak sadari bahwa sekarang itu himpitan keuangan dan lain-lain itu sulit banget. Dia butuh seseorang yang bisa kerjasama dan mengerti keadaan dia. Ya kalau kayak gitu kak, aku nggak bisa. Mungkin dia harus cari yang lebih tua. Ya udah ikhlasin aja. Berarti selesai pembacaannya sampai sini, gitu kan? Nah dia butuh seseorang yang memang sangat memahami apa yang dia lakukan, dan dia akan dengan senang hati untuk menunjukkan bahwa ya aku memang ada keseriusan sama kamu. Aku nggak pengen sama yang lain, tuh, ya. Ya daripada nggak sama kamu, mendingan nggak sama sekali. Kalau kamu nyuruh dia untuk mencari orang lain, menurut dia itu bukan solusi, karena dia aja nggak ada keinginan untuk mau cari yang lain gitu, untuk diseriusin. Jadi memang susah loh teman-teman, apalagi untuk laki-laki ya, apalagi pekerjaan susah dan lain-lain, sama-sama boncos gitu. Gimana dia mau sesegera merealisasikan semuanya? Keinginan itu pasti ada, mau banget orang ini merealisasikan sesuatu sama kamu. Cuman emang keadaan sekarang itu kan nggak baik-baik aja ya. Ya kita nggak tahu lah apa kebijakan pemerintah kita selanjutnya teman-teman. Karena semakin kesini aku sudah membaca dan melihat riset ya, orang tuh mendingan mau sendiri daripada berkomitmen, ya kan? Nah, kita akan lihat apa komitmen yang ingin diwujudkan untukmu. Dia pengen punya keluarga, dia pengen punya keturunan dari kamu, dia pengen memperhatikan kamu, dan kalau kamu punya anak, kalau kamu janda, dia ingin memperhatikan kamu, ya. Dia ingin menikah, dia pengen memberikan atau mewujudkan satu keluarga yang utuh. Dia terima kamu apa adanya kok, mau kamu janda, mau kamu duda. Terus di sini Nine of Pentacles. Ya mungkin kalau kamu sudah punya anak, kalau misalnya umur kamu masih muda, mungkin dia mau punya keturunan sama kamu. Tetapi jika kamu sudah umur 40-an, udah nggak beda jauh, ya mungkin dia cuma mau menikah sama kamu tapi tidak memiliki keturunan lagi, ya. Karena melihat kondisi kan juga nggak bagus. Jadi pengen lebih kepada spend time together. Hari tuanya itu pengen dihabiskan sama kamu. Karena dia merasa ya udah komplit, udah dapet kamu, ya kan? Misalnya bertemu dengan kamu, rezekinya makin bagus, semuanya lancar sesuai dengan rencana, itu sudah selesai. Dia malah pengen lebih menghabiskan waktu berdua sama kamu. Dan benar-benar setia sama kamu, karena dia punya pikiran gini, ketika aku udah dapet seseorang yang aku suka, aku nggak akan ngeliat yang lain walaupun itu udah tawaran. Tuh kartunya ada Hangman ya. Jadi dia akan stay dan setia sama kamu, apapun ada tawaran dari luar, dia nggak akan terkecoh dengan itu. Maksudnya ada godaan gitu ya, nggak akan terkecoh. Jadi ingin mewujudkan satu pernikahan yang memang sakral sama kamu, pengen benar-benar sah, pengen benar-benar kayak melanjutkan hidup, terus pengen memiliki sebuah keluarga kecil dengan kamu, ya, berjuang bersama, udah sampai dengan akhir hayat. Itu yang aku bisa lihat dari pembacaan ini. Kita akan lihat untuk karakternya, karakter orang ini yang benar-benar mau serius sama kamu. Karakternya sebetulnya orangnya itu banyak mikir, jadi terkesannya nggak tegas atau terkesannya lambat. Ya, di sini energinya bisa jadi dari Sagittarius. Kemudian ada kartu Six of Cups. Nah, ini dari Scorpio ya. Jadi dia itu selalu mengingat kejadian-kejadian kecil, memori, atau orang ini memang sudah pernah ada di masa lalu kamu. Mungkin dia teman kamu dulu, terus kalian nggak menyadari bahwa kalian tuh jatuh cinta ke depannya. Banyaklah lika-liku gitu kan, akhirnya menemukan kamu.
Dan dia ini orangnya inget kalau misalnya kamu pernah baik sama dia, kamu pernah happy sama dia, atau kamu memberikan sesuatu yang menurut dia itu apa namanya berguna ya, sesuatu barang atau apa, itu disimpan loh sama dia. Kalau misalnya ada memori indah tuh masih diingat. Di sini ada kartu King of Swords. Orangnya mungkin tegas. Dia suka mencari jalan keluar, dalam arti dia jago strategi. Dia tahu caranya kapan harus diam, kapan harus bicara. Orangnya berwibawa. Umurnya tua sih, aku lihat. Ya, lebih tua atau sepantaran. Kemudian di sini yang aku lihat lagi, orangnya memang menyenangkan ya. Maksudnya kalau secara pergaulan orang kenal dia pasti baik. Gitu loh, karena dia kalau suka sama seseorang ya akan all out. Iya, Gemini, ada Scorpio ya. Ada kartu King of Swords dari Aquarius, ada kartu The Fool ya. The Fool itu dia punya jiwa bebas. Mungkin dia orangnya suka traveling, mungkin dia suka jalan-jalan, kuat jalan. Terus dia suka sesuatu yang spontan, nggak suka diatur-atur. Yang aku lihat dia mungkin dia punya peliharaan yang bisa jadi ya. Mungkin dia adalah primadona atau orang yang memang diidam-idamkan untuk jadi seorang pasangan. Orangnya suka mengambil resiko. Mungkin ini jadi warning buat kamu ya. Ketika kamu terkoneksi dengan dia, jangan biarkan dia dengan ide-idenya itu tidak terkontrol, teman-teman. Karena yang saya lihat di sini, sesuatu yang menghancurkan adalah resiko. Jadi, ketika kalian bersama, hindarilah namanya resiko. Misalnya investasi atau apa. Yang real-real aja, yang sesuatu yang mungkin bisnisnya itu putus di situ. Maksudnya gini, dalam jangka waktu dekat, misalnya kayak jualan nih, aku jualan asistenku nih ke kamu nih, misalnya aku jualan ini 1 juta, ya udah habis di situ aja, nggak usah yang apa sih namanya jangka panjang gitu, misalnya investasi jangka panjang atau apa, karena ini beresiko, takutnya nanti bisa nyakitin kalian berdua. Karena yang aku lihat sifatnya dia yang bahaya adalah terlalu banyak mengambil resiko. Dia akan mengupayakan apapun, walaupun caranya itu jahat sekalipun itu akan dilakukan kalau dia memang mau sesuatu tersebut. Ini yang harus kamu kontrol dari orang ini ya. Kita akan masuk ke dalam koneksi ya. Sebetulnya secara spiritual, kalau kamu lihat ini angka seperti angka 8, ini infinity ya, artinya tidak terbatas. Kita akan lihat di sini biar disaksikan oleh asistenku. Nih, antara kamu dan dia ya, sama-sama ibaratnya kalau dipersatukan ya, kalian itu akan bersih secara energi. Karena kenapa? Kamu udah menemukan soulmate kamu. Cleansing your system to open to cleansing your system to open to positivity. Artinya energi kalian berdua itu bisa saling membersihkan cakra. Jadi mungkin dari cakra sakral ya, misalnya keteguhan kamu ya, dari seks ya, terus keinginan, kemudian materi, itu semuanya bisa balancing. Bagaimana cara kalian bicara, merencanakan, komunikasinya bagus, secara spiritualnya juga oke. Jadi aku bisa bilang seseorang yang memang punya komitmen kuat sama kamu, kemungkinan adalah memang soul partner kamu, gitu ya. Karena di sini aku melihat banyak energi cleansing dan kamu akan damai loh kalau misalnya semua energi ini terpenuhi. Jadi apa yang tidak lengkap di kamu akan dilengkapi dengan dia, dan itu sebaliknya. Kalian akan saling take and give. Itu bagus banget ya. Kemudian apalagi yang kita lihat di sini? Kita akan lihat untuk inisialnya. Oke. Q, T, C,
G A R U F B K V N E W. Dia adalah lawan jenis kamu, ya udah pasti kalian tidak akan menikah dengan sesama jenis, teman-teman. Dia punya energi yang betul-betul berbeda dari kamu, ya. Jadi kalian bukan api kembar atau bukan twin flame. Yang pasti ada kesetiaan di situ. Nah, jeleknya dia adalah dia kadang-kadang suka tidak mengindahkan nasihat. Orangnya kayak gitu. Jadi kalau aku bisa bilang ya kamu harus gini, yang dia butuhkan mungkin itu adalah support, bukan mau di nasehatin atau apa, tetapi kamu juga bisa mengontrol. Kalau misalnya dia dinasehatin dia nggak bisa dan suatu saat dia menyesal, ya itu bukan jadi tanggung jawab kamu. Yang penting kamu cuman ngomong sekali, 2 kali cukup, ya. Jadi jangan membuat emosi orang ini tuh makin naik, karena saya ngelihat orang ini kan juga sudah punya pengalaman yang baik, ya. Aku lihat ada kartu King of Swords, berarti dia kan udah banyak pengalaman, umurnya sudah lebih tua daripada kamu. Jadi bukan mau minta diajarin, cuman mungkin ingin di reminding atau diingatkan. Seperti itu. Ini hati-hati teman-teman, karena ini akan menjadi sebuah tantangan ketika seseorang ini mau sesuatu, tetapi dia punya ego tuh lebih besar tanpa tanpa melihat resiko di baliknya. Jadi itu yang mestinya jadi tantangan kamu, untuk mengontrol, untuk melihat, untuk mengawasi. Seperti itu ya. Dan saran aku di sini, siapapun yang muncul namanya di sini, aku doakan ketika kamu bertemu sama dia selalu selalu rukun, selalu baik, dan dia banyak untuk memberikan pelajaran atau menjaga kamu. Itu aja pesan dari aku. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Aku undur diri dulu. See you when I see you. I love you. Bye bye.